Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rizal Eka Pratama, NIM 2121179, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, Universitas Primagraha, dengan dosen pengampu Ibu Ratu Ayu Primi Putri Rahmania Soerja Atmaja, SHU MM. Dengan saya membuat video ini, saya akan mengulas tentang implementasi manajemen kinerja pada perusahaan Google Corporation. Menurut pandangan saya, implementasi mengenai manajemen kinerja pada perusahaan Google. Google merupakan perusahaan multinasional asal Amerika yang dikenal memiliki sistem manajemen kinerja yang inovatif dan efektif. Membicarakan mengenai Google, di sini saya akan membahas mengenai implementasi manajemen kinerja di Google yang mencakup fase planning, monitoring, reviewing, dan rewarding, serta mengaitkan dengan OKR atau Objective dan Key Result yang diterapkan Google guna mencapai kinerja tinggi di perusahaannya. 1. Planning perencanaan dengan OKR. Di Google, setiap awal periode, baik individu maupun tim menentukan OKR, yang adalah tujuan utama, objektif yang ingin dicapai, dan hasil-hasil kunci key result yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut. Misalnya, jika tujuan utamanya adalah meningkatkan penjualan produk, hasil kuncinya bisa berupa meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam 3 bulan. OKR ini membantu semua orang di Google tahu apa yang harus mereka capai dan bagaimana mengukurnya. 2. Monitoring atau pemantauan. Setelah OKR ditetapkan, Google secara berkala memantau kemajuan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Ini bisa melalui pertemuan mingguan atau bulanan yang ditetapkan dalam OKR. Kalau ada masalah atau hambatan, mereka bisa mengenai solusinya. Google juga menggunakan data untuk melihat perkembangan kinerja, sehingga keputusan bisa diambil berdasarkan fakta, bukan perkiraan. 3. Reviewing atau peninjauan. Pada akhir periode, biasanya setiap kuartal, Google mengadakan sesi review untuk menilai kinerja. Ini adalah saat di mana karyawan dan manajer melihat kembali apakah OKR sudah tercapai atau belum. Selain penilaian dari atasan, ada juga feedback dari rekan kerja setelah self-assessment dari karyawan itu sendiri. Ini membantu semua orang untuk melihat di mana mereka sukses dan di mana mereka bisa berkembang. 4. Rewarding atau pemberian penghargaan. Jika karyawan atau tim mencapai atau bahkan melampaui OKR mereka, Google memberikan penghargaan. Penghargaan ini bisa berupa bonus, kenaikan gaji, atau bahkan saham perusahaan. Selain itu, ada juga bentuk penghargaan lain seperti pengakuan atau kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan perkembangan karir. Semua ini membuat karyawan merasa dihargai dan termotivasi oleh terus bekinerja baik. Mengapa OKR penting di Google? OKR sangat membantu Google dalam menjaga fokus dan transparansi. Dengan OKR, semua orang tahu bahwa orang yang menjadi prioritas perusahaan dan bagaimana mereka bisa berkontribusi. Ini juga mendorong kerjasama antar tim, karena semua orang bisa melihat apa yang dikerjakan oleh tim lain dan bagaimana mereka bisa saling membantu. Secara keseluruhan, OKR membantu Google tetap berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan besar mereka.
sekaligus memastikan karyawan tetap termotivasi dan puas dengan pekerjaan mereka. Ini adalah salah satu alasan mengapa Google bisa menjadi perusahaan yang inovatif dan sukses. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, kita bisa mengambil pelajaran terutama untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia bahwa dari Google Corporation dapat menciptakan SDM yang lebih berkinerja tinggi di antara dengan tetapkan tujuan jelas. Gunakan OKR untuk menetapkan tujuan spesifik dan terukur bagi karyawan. Pantau dan beri umpan balik. Lakukan pertemuan rutin untuk memeriksa kemajuan dan memberikan umpan balik. Review kinerja. Lakukan penilaian berkala untuk melihat pencapaian karyawan, beri penghargaan, hargai karyawan dengan bonus, kenaikan gaji, atau pengakuan. Ciptakan suasana positif, dukung kolaborasi dan hargai ide-ide kreatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.